Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat bergabung kembali di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang eh, aplikasi konsep yang berhubungan dengan syarat kesetimbangan partikel ke dalam bentuk perhitungan atau pemecahan masalah. Untuk selanjutnya, ayo kita perhatikan penjelasannya supaya kalian lebih mengerti dan lebih memahami. Ya. Soal yang pertama, nah ini ada sebuah beban, beratnya adalah weight ya. Kemudian diikat dengan tali seperti ini konstruksinya. Nah, di sini taruh saja tali ini tegangannya T1, ini tegangannya T2, root tension, ya, tegangan tali itu. Ya. Nah, sebelum mengerjakan soal, maka gambarkan dulu tegangan tali T1, T2, dan gaya berat yang bekerja pada sistem ini. Nah, maka siapkan sumbu kartesiusnya seperti gambar di bawah. Ya, ya. Dan T1 sekarang. Seperti ini. Arahnya ke atas, kemudian T2 juga arahnya ke atas. Kemudian gaya berat, arahnya ke bawah. Nah, ini partikelnya atau ini partikelnya. Karena diketahui T2 120 Newton, maka lebih gampang menggunakan sigma Fx untuk mencari T1. Maka nih, jawab ya. Fx sama dengan 0 atau sigma Fx sama dengan 0 atau langsung T1 cos 53 sama dengan T2 cos 37. Nah, 3 per 5 cos 53 itu 3 per 5 T1 sama dengan 4 per 5 T2. Ya, masukkan nilai-nilainya, kemudian ini coret dulu, 5, 5, coret, tinggal 3 T1 sama dengan 4 T2. T2-nya adalah 120. Ya, 120 bagi 3, 40, kalikan 4. Nah, hasilnya 60, 160 Newton. Oke, itu kan gampang. Nah, soal ini sebenarnya bisa dikerjakan di bawah 1 menit. Ya, misalkan T2, berapa T2? T2 sama dengan W cos 53. Ya, berapa T1? T1 sama dengan W cos 37. Ya, gampang kan? Fy sama dengan 0. Untuk mencari apa? Kita akan mencari gaya berat W berapa. W sama dengan T1 sin 53 ditambah T2 sin 37. Masukkan nilainya 4 per 5 T1 ditambah 3 per 5 T2. Ya. Nah, 4 per 5 kali 160. Ya. Ditambah 3 per 5 kali 120. Nah, nilainya seperti begini, 168. Tolong cek lagi nilai ini. Kenapa? Kalau saya salah hitung. Oke, kita cek bersama-sama. Nah, ini jawaban untuk soal 1. Ya. Kalau kalian sudah paham, tidak perlu lewat ini. Ya. Kalian langsung aja ini dibuang, kemudian fx sama dengan T1 cos 53 sama dengan T2 cos 37. Langsung ke sini. Ya. Nah, karena ini nyita waktu nih. Cuma kalau tidak paham ya harus lewat ini. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, nih sekarang aplikasinya seperti ini. Konstruksi benda sekarang tidak lagi membentuk sudut di sini. Langsung datar. Nah, ini berarti sudah jelas 90 derajat yang ini. Ya. Oke, lanjutkan. Sama, siapkan sumbu kartesius. Nah, ini T1. Kemudian T2. Arahnya ke atas. Nah, ini partikelnya, ingat sekali lagi. Nah, sekarang gaya berat ke bawah. Nah, kalau sudah paham, tidak perlu lihat ini, langsung. Karena di sini W sama dengan 60 Newton, berarti sigma Fy sama dengan 0. Gunakan rumus itu. Berarti T2 cos 53 atau T2 sin 37. Itu sama dengan W. Lihat jawabannya. Fy 0. T2 sin 37 sama dengan W. Atau 3 per 5 T2 sama dengan 60.
T2 sama dengan 100 karena 60 bagi 3, 20 kalikan 5 berarti 100 Newton. Oke. Atau boleh menggunakan rumus ngebut kalau soal yang dihadapi oleh kalian itu soal pilihan ganda. Ya. Nah, berarti berapa T2? T2 sama dengan W per sin theta atau W per sin 37. Hasilnya pasti sama. Udah. Sigma Fx 0. Kenapa? Karena T2 udah tahu nilainya 100. Maka T1 sama dengan T2 cos 37. Gitu kan? Nah, 4 per 5 kalikan 100. 80 Newton. Nah, itu kan. Nah, berarti untuk nyari T1 boleh menggunakan rumus cepat. W per tan theta. Ya, nantinya. Langsung. W per tan theta. Hasilnya pasti sama. Oke, lanjutkan ke soal yang ketiga. Ingat, konstruksi soal 2 itu akan dimodif menjadi konstruksi soal yang ketiga. Tapi kita proyeksikan ke sini, ke partikel ini. Nah, jadi nanti kalian itu proyeksinya ke sini. Nah, apapun jenis soalnya atau konstruksinya, kalian konsen di sini. Nah, konsen di sini. Ya, jangan kemana-mana. Oke, konsen di titik itu. Karena pertanyaannya di partikel. Oke, lanjut. Nah, saya bilang begini, konstruksinya akan dirubah. Tadi tidak ada katrol, hanya ada T1 dan T2, sekarang ada T gaya berat 1, gaya berat 2, gaya berat 1, gaya berat 2 ya. Nah, jadi nanti T2 diganti oleh W1, kemudian W2, W-nya diganti dengan W2. Pasang sumbu kartesiusnya. Seperti ini. T ke kiri, W1 yang tadinya T2. Nah, sekarang W2 ya, yang tadinya W. Oke, seperti itu. Nah, sekarang jawab. Karena diketahui W1, maka kalian gunakan sigma Fx 0 atau Fx saja 0. Ya. Nah, nanti T sama dengan W1 cos 53. Ya. Masukkan nilainya. 3 per 5 kali 40 atau 40 kali 3 per 5. Sama ya. Ini hasilnya. Ya. 8. Berarti 24 Newton ya T-nya. Nah, sekarang cari W2. Ya. F-nya 0. W2 sama dengan W1 sin 53. 4 per 5 kali 40. 32 Newton. Nah, itu jawabannya ya. Gampang kan? Nah, semoga Anda lebih mengerti dengan penampilan soal yang ketiga. Oke, sekarang soal nomor 4. Hitung nilai gaya F supaya sistem seimbang. Nah, tadi juga nomor 3, nomor 2, nomor 1 juga seimbang. Artinya tidak ada gerakan. Nah, sekarang cara kerja sama. Uraikan gaya-gaya yang ada atau yang bekerja pada partikel ini. Atau siapkan sumbu kartesiusnya. Nah, dan T. Taruh saja kita sebut T. Nah, yang ini beban. W. Kita sebut W saja. 600 Newton. Kalikan 10. Karena ini massa. Kalikan 10 berarti jadi berat. 600 Newton. Ya. Nah, ini F. Sudutnya boleh menggunakan atas. Atau boleh menggunakan yang bawah dekat semua. Ini berarti 37, ini berarti 53. Ini 53, ini berarti 37. Ya. Hasilnya pasti sama. Nah, sekarang karena diketahui W yang ini, kalau di awal-awal kita diketahui T2 atau W1, nah sekarang di sini W 600 Newton. Nah, berarti kita cari T. Atau gunakan Fx 0. Berarti T2 sin 37. Nah, di sini seharusnya bukan T2, T saja. Tuh, 3 per 5, T sama dengan 600 kali 4 per 5. Nah, boleh tidak pakai kuas? Boleh, asal sudutnya yang bawah.
Sin 37 kan 3/5. Cos 53 juga 3/5. Jadi sama. Coret 5-nya. Kemudian 600 bagi 3. Nah, ini 200 kan? Tanya 800 Newton. Nah, gampang kan ya. Nah, berikutnya cari F. Cukup sudah sampai sini. F Y sama dengan 0. Maka ke bawah adalah F, ke atas ada T cos 53 dan W cos. Ini T cos 37 ditambah W cos 53. Saya ulangi itu. F sama dengan T cos 37 ditambah W cos 53. 4/5 kali T ditambah T 3/5 kalikan W. Ya. Nah, lanjut. 4/5 kali 800 ditambah 3/5 kali 600. Nah, 1000 Newton. Kalau beban berarti 100 Newton. 100 kg bukan 100 Newton ya. Oke, itu jawabannya untuk soal nomor 4. Dikira ini cukup untuk memberi penjelasan dan pencerahan untuk kalian tentang aplikasi kesetimbangan partikel. Ayo kita lanjut ke problem berikutnya. Nah, soalnya sama seperti soal nomor 1, cuma dimodif di sini ada beban W1, W2 dan W3. Konsen ke sini. Harusnya ke sini. Siapkan sumbu kartesiusnya. Nah, untuk apa? Untuk menguraikan gaya ini. Berarti ini W2, ini berarti W2. Ini W3, ini berarti W3. Nah, ini W1, ini berarti W1, ini juga W1. Lihat gambar vektornya. Nah, W2, W1, W3. Nah, ini mirip soal nomor 1, cuman di sini modifikasi dengan dengan menggantungkan beban dan tambahan katrol, ya. Tidak usah terkecoh, kalian konsen ke tengah ke sini. Oke, lanjut. Jawab sekarang. W1 diketahui, berarti kalian boleh langsung mencari W2. Fx 0. Maka W2 cos 37 atau sin 53. Cos 37 4/5, sin 53 juga 4/5. Jadi boleh ya. Berikutnya. 53-nya bukan ini, perhatikan. 53-nya yang ini. Ya. Tuh. 4/5 kali W2 sama dengan 100 ya. 1000 kalikan 3/5. Coret 5-nya. Kemudian 100 bagi 4. 75 Newton. Ya. Oke. Yang terakhir nih diketahui ini W2-nya sudah dapat. Ditanyakan W3. Nah, berarti W3 sama dengan gunakan sigma FY0. Nah, W3 adalah W2 sin 37 ditambah W1 sin 53. 3/5 kali 75 ditambah 4/5 kalikan 100. Ya. Ya. Ini seharusnya bukan ini seharusnya 45 nih. Sorry, ada yang salah nih. Ini 45 ya, ditambah 80 berarti W3 itu nilainya 45 tambah 80 berarti 125 Newton. Oke, ini ralatnya ya. Oke, itu soal-soal yang telah ditampilkan untuk memperjelas aplikasi konsep kesetimbangan partikel. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan melalui aplikasi konsep ke dalam perhitungan kalian lebih mengerti lagi. Nah, next video sub pembahasan momen gaya. Ya. Momen gaya dan momen inersia. Ingat ini kesetimbangan lebih mumet dibanding dengan materi-materi lain. Nah, maka dari itu
Eh, ikuti video selanjutnya. Dan kalau video ini memang bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan Anda atau pesan kalian dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share ke teman Anda ya, supaya mereka juga ikut mempelajari dan menambah pengetahuan khususnya di dalam konsep kesetimbangan partikel. Oke, mohon maaf ada kesalahan dalam penyajian dan ini videonya cukup sederhana ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Terima kasih.